Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar? Dan mari kita lanjutkan untuk membahas tentang bagaimana cara menjudging ternak pada kambing tipe pedaging ya. Kita telah membahas pada video sebelumnya tentang satu parameter untuk yang diukur pada saat kita menjudge seekor ternak pedaging yang akan menjadi ternak bibit misalnya. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah mengevaluasi derajat perototan atau degree of muscling. Sekarang kita lanjutkan dengan menilai parameter yang lain, yaitu soundness and structural correctness ya. Jadi dari sudut kesehatan dan ketepatan struktur. Nah, kita lihat di sini soundness and structural correctness masuk dalam urutan ranking yang ranking sifat ya, yang harus di judge pada saat kita akan membibit ternak. Nah, kita lihat dulu sekarang ada yang istilah BSE, ya, BSE, Male Breeding Soundness Examination ya. Jadi bagaimana penilaian kesehatan ternak jantan yang akan menjadi ternak bibit gitu ya. Mengukur BSE, dalam bahasa Indonesia BSE atau Male Breeding Soundness Examination, itu adalah komponen yang penting pada peternakan domba dan kambing. Jadi tidak hanya kambing saja, tapi mengukur kesehatan atau menilai kesehatan ternak jantan itu sangat penting. Kenapa? Karena kita harus tahu apakah di si jantan tersebut itu sedang mencapai kondisi perform yang bagus pada usia 2 bulan sebelum musim perkawinan. Jadi 2 bulan sebelum dikawinkan, apakah performnya bagus. Jadi bagaimana kita bisa menentukan dia dalam perform yang bagus adalah kita melakukan examination of soundness dari male begitu ya. Kemudian yang kedua, male breeding soundness examination ini juga didasarkan pada clinical and physical examination. Jadi penilaian secara klinis dan secara fisik, misalnya sebagai contoh karena dia mau dikawinkan, ini kan mau dikawinkan ya pada breeding season, itu misalnya apakah dia tidak punya sperma yang abnormal misalnya. Nah, jadi artinya uji sperma itu termasuk di dalam salah satu hal yang diperiksa untuk mengetahui male breeding soundness tadi. Nah, di sini katanya kita bisa ikuti physical examination dari Billy untuk menentukan kesehatannya si Billy, si jantan tadi ya, kambing jantan. Nah, ya apa saja sih yang disebut dengan physical examination sebelum si Billy tadi, si kambing jantan tadi dikawinkan? Jadi Anda harus palpasi dari testisnya dan untuk merasakan epididymisnya, jadi palpasi raba ya. Kemudian Anda juga bisa melihat, menguji atau menjudge secara visual penampilan dari kaki dan feet and legs. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia kaki saja, tapi kalau dalam bahasa asing berbeda antara feet dan leg. Jadi cermati juga nilainya, nilai juga secara cermat seperti lameness atau pincang. Apakah ada pincang pada feet and leg-nya? Kemudian bagaimana kakinya? Apakah kakinya ada kaki kondisi membusuk atau foot rot? Atau apakah kakinya ada yang sedang melepuh atau foot scald? Nah, kalau ada yang lameness, ada yang foot rot, atau yang ada foot scald, ini sebaiknya jangan dikawinkan ya. Jangan, artinya dia tidak, kondisinya unsoundness, tidak sehat ya. Jadi istilahnya bukan healthy ya, soundness. Nah,
Untuk mengetahui kondisi ini, kondisi pada kaki, biasanya di sini disebutkan pick up the Billy's feet, ambil kakinya si kambing jantan tadi dan check between his toes, cek di antara jarinya. Apakah ada tanda-tanda merah, atau bisa juga infeksi pada mata. Jadi itu merupakan tanda-tanda bahwa si kambingnya itu anemia, ya. Jadi selain melihat kondisi adakah membusuk, adakah melepuh, bisa juga dilihat dari matanya. Jadi kalau matanya agak merah-merah, kemudian ada infeksi, itu bisa juga jadi indikasi itu kambingnya sedang anemia, kurang darah. Kemudian ada juga yang jaringan di dekat mata itu berwarna bright pink in color. Seharusnya ini warna idealnya. Jadi jaringan di daerah dekat mata itu warnanya bright pink. Tapi kalau misalnya jaringan itu terlihat gray atau abu-abu atau mungkin putih penampilannya, itu indikasinya si Billy, si kambing jantan tadi, the worm, mungkin dia perlu obat cacing, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengecek secara fisik, physical examination, adalah cek body condition dari Billy. Jadi body condition artinya berhubungan dengan BCS, body condition score. Di sini disebutkan katanya Billy sebaiknya memiliki extra condition atau cadangan lemak, tapi tidak boleh berlebihan, overlay fat, tidak boleh berlebihan. Dia harus punya cadangan lemak. Kenapa? Karena pada saat musim kawin tentu dia aktivitas akan lebih banyak. Aktivitas lebih banyak tentu memerlukan energi. Jadi kalau misalnya kondisinya perlemakannya sedikit, atau dia katakanlah disebut kurus, kemudian energi terkuras, tentu tidak baik, ya. Dan juga lihatlah perlemakan ini di daerah hip top, daerah punggung yang bagian ini ya, seluruh tulang punggung, dan along his feet, di daerah tulang rusuk, ya. Bagaimana perlemakan di daerah itu. Sekarang kita mengecek body condition of the Billy, ya. Tadi sudah saya sampaikan, pada saat breeding season atau musim kawin itu biasanya kambing atau domba jantan, kambing jantannya Billy itu akan kehilangan berat badannya hingga sekitar 10%, ya. Jadi makanya kenapa tidak boleh terlalu kurus pada saat sebelum dikawinkan. Nah, ini juga tidak boleh juga terlalu gemuk. Overload fat itu tidak juga diinginkan. Kenapa? Karena biasanya jadi pemalas. Si pejantannya menjadi pemalas dan malas kawin, ya. Kemudian juga heat stress ini juga akan meningkatkan menurunkan kualitas sperma, ya. Jadi biasanya kalau kegemukan itu jadi agak susah untuk mengeluarkan, dia akan gampang terkena heat stress, ya, cepat kepanasan. Nah, kalau heat stress dia akan turun kualitas spermanya. Kemudian di sini disebutkan thin Billies, Billy yang kurus will have less energy. Biasanya sedikit energinya untuk kawin dan punya kualitas spermanya juga cenderung rendah, ya. Sekarang kita fokus pada mencermati pada saat kita menilai menjudge ternak melalui parameter struktur correctness, ya. Tadi dari sudut soundness ke arah sperma, ya. Sekarang ke arah struktur correctness. Jadi yang harus diperhatikan untuk dinilai adalah 5 hal ini dalam struktur correctness. Pada saat di menguji evaluasi perototan kan ada ya, dari jarak antara
dari paha dengan paha, lebarnya paha, terus daerah loin gitu ya, daerah hind saddle dan front saddle gitu ya, itu poin-poin yang harus diperiksa, dinilai pada saat evaluasi prototan. Sekarang mengevaluasi struktur, ini ada 5 hal yang harus dipahami. Nilailah bagian feet and toes, daerah knee, daerah hock, daerah pastern, dan daerah levelness of top. Kita urai satu persatu. Sekarang tentang ketepatan struktur, itu pastikan tidak ada masalah pada sendi pergelangan, sendi-sendi shoulder, sendi knee, sendi hock, sendi pastern, semua itu sendi, tidak ada masalah di dalam sendi ya. Kalau ada masalah berarti strukturnya tidak tepat. Kemudian bagian punggungnya harus kuat atau strong top. Bagian punggung diistilahkan punggung, tapi sebenarnya bagian atasnya harus strong. Kemudian level ram, kemiringannya juga tidak boleh terlalu curam. Kemudian struktur yang tepat itu bila kakinya cukup besar dan lebar, jadi diistilahkan large square foot. Kemudian struktur yang tepat itu bila pertulangannya baik ya. Nah, jadi ada 5 hal untuk yang disebut struktur yang tepat itu. Kalau tidak ada masalah pada sendi, bagian topnya itu strong, level ramnya bagus, kemudian kakinya juga besar dan lebar, dan pertulangannya baik. Sekarang khusus tentang feet and toes, yang kalau harus kita perhatikan adalah apakah tepat posisi feet and toes-nya, bagaimana dengan sudut kemiringan kaki dan sendinya, itu yang harus dinilai. Jadi feet and toes ini, menilai feet and toes ini penting. Kenapa penting? Karena berhubungan dengan pertumbuhan dan kesehatan atau disebut longevity ya, umurnya pendek atau panjang gitu ya. Kemudian feet and toes ini ternyata harus ada tepat di bagian tubuh kambing, karena ada kakinya itu tidak tepat di bagian bawahnya badan, artinya terjadi kesalahan struktur ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan pilih atau nilailah buruk bila ada kaki tidak tepat di bawah badannya. Kemudian juga bisa mengukur kesehatan atau struktur correctness itu melalui feet, pastern, hock, knee, top line, and thumb. Nah, ini adalah struktur untuk feet and toes yang baik ya, yang ideal. Ini lurus, toesnya ini lurus, ada sudut, dan seperti itu ya. Nah, ini yang disebut tinggi pundak dan tinggi punggung sejajar, dibilang straight top. Kemudian daerah knee ya, daerah lututnya juga lurus, tidak bengkok. Kemudian nanti daerah hocknya juga ada sudutnya sekitar 160 derajat. Kemudian bagaimana dari sudut pasternaknya ini juga, ini harus pasternaknya kuat. Nah, ini adalah typical dari kambing yang memiliki struktur correctness yang ideal ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat berbagai macam struktur yang buruk. Ini incorrect struktur. Kenapa Anda bisa bilang ini incorrect struktur? Lihatlah kakinya ada bengkokan yang tidak baik ya. Berarti ini ada struktur tulang yang membengkok di sini, menyebabkan perdagingan pun tumbuhnya tidak lurus. Jangan dipilih sebagai bibit pada kondisi kambing seperti ini ya. Karena kembali performance-nya adalah incorrect structure. Apakah dia karena genetik atau karena lingkungan? Bila karena lingkungan, mungkin sifat miringnya struktur tadi tidak diturunkan. Tapi bila dia merupakan akibat dari diturunkan melalui gen, jadi tetuanya juga kakinya bengkok seperti ini, tentu nanti akan keturunan yang berikutnya juga akan incorrect structure. Nah, incorrectnya selain ini membengkok adalah di sini splay foot
itu dalam bentuk tooth turn out. Kukunya ini keluar, tidak lurus, ya. Itu juga tidak baik, ya. Sama. Jadi Anda tolong pahami, berarti kukunya tidak boleh mengarah keluar. Itu sudah termasuk incorrect structure. Sekarang ini yang bagus. Jadi lihatlah kakinya, coba bandingkan kaki ini big feet with even toes. Kukunya genap. Maaf, saya kembalikan. Seperti ini tidak big toes. Bahkan ini ada kukunya ganjil ya, cuma satu kukunya ya. Harusnya kuku kambing itu yang ideal adalah kukunya genap. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah correct structure. Cukup lurus dan ujungnya juga tidak membengkok keluar, dia lurus ke depan. Sekarang kita lihat coba beberapa contoh. Ini untuk yang sehat, itu harusnya yang bebas dari penyakit. Kuku yang sehat itu tidak ada pertumbuhan yang abnormal. Kuku yang sehat tidak ada pertumbuhan yang berlebih seperti ini berlebih, ya. Kemudian kuku yang sehat itu favor dark color hoof, itu yang disukai yang warnanya lebih dark, ya. Nah, ini kuku-kuku sakit semua, ya. Harus ini seperti ini, perlu di trim atau perlu dicukur kukunya. Ini juga ini tidak sempurna ya bagian pinggirnya. Ini juga terlalu lebar kukunya. Ini sudah pertumbuhan juga sangat buruk, ini sangat tidak ada pemeliharaan, ya. Jadi silakan Anda memelihara ternak Anda, dan pada saat Anda menilai yang seperti ini jangan dipilih, ya. Tentu untuk dari sudut pemeliharaan ini harus Anda pelihara dari sudut kukunya. Nah, oke, tadi sudah saya jawab ya kenapa. Atau Anda bisa cari tahu kenapa sih lebih disukai favor dark, lebih disukai kuku yang berwarna gelap. Kalau warnanya agak keputihan, memang kenapa, ya? Tolong cari tahu. Sekarang kita lihat setelah tooth-nya, kita lihat knee-nya. Ini adalah knee yang bagus karena dia ada straight. Ini nice knee. Jadi kalau dilihat dari samping itu lurus, ya, lurus dengan badannya. Sedangkan Anda bisa lihat sendiri daerah knee-nya menonjol ke depan. Ini yang disebut kondisi buck knee. Knee-nya menonjol ke depan, ya. Tentu ini akan menyebabkan ada bagian otot daerah di atas yang lebih tertarik, strain muscle. Nah, kalau ada dalam durasi yang lama, tentu akan menimbulkan kesakitan pada ternaknya. Nah, kalau kesakitan, tentu ada energi yang lebih yang harus dikeluarkan untuk menahan posisi berdiri dalam waktu yang lama. Nah, energi itu tentu mengambil cadangan lemak. Artinya yang harusnya bisa menjadi daging, nutrisi yang dikonsumsi bisa menjadi daging, tetapi menjadi tenaga yang terbuang percuma hanya untuk menahan posisi tubuh agar berdiri dengan tegak, ya. Nah, di sini disebutkan will restrict movement, akan membatasi pergerakan, ya. Knee back over, knee-nya agak berlebih ke depan, ya. Kemudian ini yang disebut dengan kondisi knock knee. Knees bow slightly inward, membengkok knee-nya agak ke dalam, ya. Bila dilihat di depan, ini namanya knock knee. Jadi seperti kalau kita mungkin kakinya huruf X, ya, seperti posisi huruf X, ya. Ini disebut knock knee. Nah, selanjutnya ini Anda juga bisa lihat dari arah depan berbagai macam kondisi kaki. Ini yang bagus, baik dari struktur kakinya lurus, kemudian tapi ini tidak bisa dilihat knock knee atau tadi buck knee, ya. Ini dengan dilihat di depan, tapi ini bisa dilihat kukunya lurus. Ini yang disebut splay footed, ini disebut pigeon footed, kakinya masuk pigeon tooth. Splay footed ini knock knee, ini daerah knee-nya masuk, ya.
ini kakinya masih agak tidak terlalu masalah, tapi di saat jarinya atau kukunya yang tidak bagus. Nah, ini tidak bagus ya. Jadi jangan pilih yang kondisi kaki dari ternak seperti itu. Dari pinggir ini yang bagus. Kenapa? Kita lihat dari mulai ujung sini menyentuh garis hook, menyentuh lagi garis bagian belakang di sini. Sedangkan pada ini yang kondisi disebut sickle hook, ini harusnya ini kan di sini ya, agak ada jarak. Jadi ini miring ya. Jadi ada sudut di sini yang cukup besar, sudut sini cukup besar. Ini yang disebut post leg ya. Jadi ini yang tidak, karena ini menonjol, harusnya ini ada sejajar di daerah sini harusnya ya. Yang garis putus-putus ini harusnya si posisi pantat ini ada di depan sedikit. Ini yang disebut post leg ya. Sickle hook tidak bagus, post leg juga tidak bagus. Nilainya rendah dan jangan dipilih untuk menjadi bibit. Kalau posisi struktur itu tidak bisa diperbaiki dengan pola pakan, karena apa? Dia tulang ya. Tulang artinya kecenderungan diturunkan dari genetik juga cukup tinggi. Nah, ini dari depan untuk yang membulat, daerah lututnya membulat disebut bow leg. Ini yang tadi disebut cow hock atau tadi knock knit gitu ya. Kalau knock knit itu biasanya di kaki depan, ini kaki belakang ya. Jadi di kaki belakang juga ada X, tapi disebutnya istilahnya cow hock. Jadi kalau di kaki depan disebutnya knock knit ya. Jadi jangan tertukar-tukar. Ingat di sini adalah real leg dari daerah belakang. Kedua-duanya nilainya buruk dan jangan dipilih menjadi ternak bibit. Sekarang dari samping juga tadi sudah bisa pernah disampaikan. Yang ini agak membengkok disebut calf knit. Yang ini pasternanya terlalu panjang maka disebut weak, lemah, pasternya lemah. Ini tadi sudah pernah disinggung, yang disebut agak menonjol ke depan, yang ini menonjol ke belakang, ini disebut buck knit, ini yang disebut calf knit. Yang ideal adalah yang lurus seperti ini ya. Jadi ada posisi salah di sini, posisi salah di pasterna, posisi salah di knee-nya. Dan ketiganya itu tidak bagus ya. Sekarang kita lihat daerah hock yang lain. Hock adalah alat pengukur ketepatan yang baik. Hock itu di daerah mana? Di daerah kaki belakang ya. Nah, struktur hock yang benar itu penting untuk menilai mobilitas pergerakan dan longevity. Jadi hock itu bisa memberikan, tadi disebutkan hal penting untuk mobility, dia memberikan kelenturan dan kekuatan untuk bergerak. Karena kaki belakang cukup menopang bagian tubuh ya, otot-otot lebih banyak di bagian belakang. Sudut hock yang ideal itu sekitar 20 derajat. Dan hocknya harus baik, mulus, rata, dan tidak boleh bengkak karena ini persendian ya. Tidak boleh ada sendi yang bengkak. Nah, ini adalah hock yang ideal. Kemiringannya tadi sekitar berapa tadi? Kalau dilihat dari sini 160 sih ya. Tapi kalau dilihat dari atas berarti 20 derajat ya. Ada gambar tadi menyebutkan 160 itu diambil dari ini ke sini 160 ya. Tapi kalau ini diambil ke sini, di sini hanya sekitar 20 derajat. Nah, ini yang disebut sickle hock, menonjol ya, hocknya menonjol. Ini tidak bagus ya. Ini correct set, yang ini yang tadi tidak bagus. Sekarang pasterna. Pasterna yang bagus ini posisinya seperti ini, cukup kokoh, sudutnya 45 derajat, tidak boleh terlalu landai, tidak boleh terlalu tegak ya. Ini yang correct structure untuk pasterna. Sedangkan ini adalah pasterna yang incorrect ya. Ini terlalu tegak, ini terlalu landai ya. Jadi disebutkan ini adalah pasterna yang lemah. Nah,
ini pasterna yang jenis lain, ini pasterna yang bagus, ini pasterna yang lemah. Lemah maksudnya incorrect, ya. Karena dia incorrect, terlihat pasternanya lemah. Ini terlalu landai, ya. Oke. Ini juga Anda bisa lihat berbagai macam pasterna yang bisa menentukan penilaian Anda. Jadi pada menentukan untuk mengkaling pada kondisi pasterna yang bagaimana yang kita bisa lakukan. Oh, ini harus dikaling, ini harus dikeluarkan dari kelompok, ya. Jadi ini adalah posisi pasterna yang terlalu tegak. Pada kondisi seperti ini, baik ram maupun you, jadi pejantan maupun betinanya, keluarkan semua. Tapi ini cukup parah, jadi kecacatannya cukup parah. Kalau ini kecacatannya ya sedang-sedang lah. Jadi yang harus dikaling itu pejantannya saja, tapi induknya masih bisa dipertahankan. Jadi kalau ada kambing yang terlihat seperti begini, artinya pejantannya harus dikeluarkan dari flock, tapi induknya masih bisa dipertahankan untuk bereproduksi. Ini yang baik. Kemudian ini jenis juga yang cacatnya agak sedikit saja, slight defect. Nah, bila ada kambing atau domba bentuk pasterna yang seperti ini, sama, yang dikeluarkan itu remnya, tapi induknya masih bisa dipertahankan. Nah, ini yang cacat tapi kondisinya sangat landai. Beda dengan yang ini cacat, sangat parah cacatnya, tapi dia kondisinya sangat tegak. Jadi dua ini pasterna yang tegak, dua yang ini adalah pasterna yang landai. Kalau cacatnya sangat parah seperti ini, baik pejantan maupun induk, keluarkan semua. Jadi ibu bapak ya, keluarkan semua, ya. Ibu bapak dari si ternak yang kakinya cacat seperti ini. Karena apa? Karena kecacatan ini bukan karena lingkungan, karena ini dalam konteks structural correctness. Jadi structure itu pasti pertulangan itu pasti dibawa dari masih saat pertumbuhan di dalam saat dia janin, ya. Oke, ini terlihat semua kecacatannya, posisi kondisi yang kurang bagusnya. Nah, kita lihat lagi sekarang sedikit untuk menggambarkan. Ini adalah sudut yang baik, ya. Ini sudut yang terlalu landai, ini yang sudut terlalu tegak pada pasterna. Sekarang kita pindah pada level dari top. Ini daerah top. Bila topnya lurus, itu strukturnya baik. Bila agak melengkung, disebut topnya lemah, ya. Nah, jadi disebutkan di sini top line yang baik adalah yang hampir lurus. Bisa saja sedikit daerah belakang ini agak naik, tidak apa-apa, tapi relatif lurus dibandingkan ini melengkung sekali, ya. Jadi posisi shoulder sebaiknya sedikit lebih tinggi dibandingkan hook, ya, daerah hook. Ingat, bukan hook ya, kalau hook di sini, ya. Ini daerah hook. Tapi ada juga tergantung dari bangsanya. Kadang coba Anda perhatikan pada kambing PE. Kemudian Anda bandingkan dengan kambing kacang. Bagaimana kondisi tinggi dari shoulder dengan tinggi dari daerah belakang sini. Silakan Anda cari di gambar-gambar, ya. Kita sekarang lihat dari ram. Ram itu yang baik adalah yang long dan tidak terlalu, ukurannya panjang tapi tidak terlalu curam atau steep, ya. Nah, kita lihat posisi ram yang baik adalah yang cukup panjang dengan sedikit kemiringan, ya, dan ekor mengarah ke atas. Ini ke atas semua, ya, ekornya, ya. Dan penampilannya berbentuk segi empat. Jadi ramnya berbentuk segi empat. Daerah ram ini bisa berbentuk segi empat, ya. Ini yang short dan steep, terlalu pendek ramnya dan sangat curam. Ini cukup panjang ramnya. Ini hanya faktor gambar, ya, terlihat ini lebih panjang, tapi sebenarnya ini yang cukup panjang ramnya
dan level RAM-nya tidak terlalu curam. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ini menarik untuk menjadi ide penelitian Anda. Silahkan, ini belum ada yang teliti. Mungkin kita bisa cobakan, ada alat di lab pemuliaan. Tapi alat itu pernah dicobakan untuk mengukur kemiringan RAM pada sapi Jepang. Siapa tahu Anda bisa gunakan untuk mengukur sudut kemiringan pada berbagai bangsa kambing yang ada di Sulawesi Selatan misalnya. Jadi nanti Anda korelasikan misalnya sudut kemiringan ini dengan berat badan, gitu ya. Sudut kemiringan ini dengan BCS misalnya. Jadi Anda bisa, itu jadi satu ide penelitian lagi, ya. Nah, seperti ini misalnya, ini disebut 0, tidak ada kemiringan sama sekali. Ini disebut kemiringannya 25 derajat. Ini kemiringannya 45 derajat, ini 25 derajat. Terbayang yang 45 derajat itu sangat steep, sangat curam. Jadi kondisi dari structural correctness-nya juga, dari BCS-nya juga berpengaruh, ya, terpengaruhi oleh kemiringan tadi, ya. Oke. Dan kita akhiri dengan harapan keep it up, tetap semangat belajar. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya untuk meneruskan parameter yang harus dipelajari, dinilai pada saat Anda menjudge ternak kambing sebagai bibit. Selamat belajar.